Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kebanksentralan, yaitu profil Bank Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Sari, bisa dipanggil Maya. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai status dan kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Jadi, Bank Indonesia ini lembaga yang independen dan tidak diikut campuri oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Oke, selanjutnya yaitu visi misi dari Bank Indonesia. Apa sih visi dari Bank Indonesia? Visi dari Bank Indonesia adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Nah, adapun misi dari Bank Indonesia adalah yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya ada turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Selanjutnya, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Bank Indonesia juga memiliki misi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Kemudian, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. Keren-keren kan misinya? Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia ini punya 3 pilar utama loh, yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Terus apa aja sih 3 pilar utama itu? Berikut aku sebutin ya 3 pilar utama Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Jadi, kalau misalkan misi dari Bank Indonesia itu ingin tercapai, maka Bank Indonesia harus mengokohkan 3 pilar utama ini.
Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal ngomongin tentang historis Bank Indonesia. Nah, pada tahun 1600 sampai abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah, di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti Picis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Terus pada tahun 1602 sampai maskapai dagang, itu ada pembentukan maskapai dagang Verenigde Oost-Indische Compagnie yang dikenal dengan nama VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Mata uang real Spanyol masuk ke Nusantara. Selanjutnya pada tahun 1603 sampai tugas VOC. Nah, tujuannya VOC itu mereka pengen membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis, tapi ternyata gagal. Lanjut di tahun 1746 sampai adanya Bank Couronne and Bank van Lening. Bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746 adalah Bank Van Couronne. Bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Nah, lanjut ke tahun 1818. Bank Couronne and Bank van Lening. Pada tahun ini penutupan Bank Van Couronne and Bank Lening ditutup karena adanya krisis keuangan. Lalu lanjut pada tahun 1828 pendirian De Javage Bank. Pada tahun 1828 pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak istimewa kepada De Javage Bank atau DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Selanjutnya, DJB digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa. Rentang tahun 1829 sampai 1870, DJB melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota di Hindia Belanda, termasuk di luar Jawa, Semarang pada tahun 1829, Surabaya pada tahun 1829, Padang pada tahun 1864, Makassar pada tahun 1864, Cirebon pada tahun 1866, Solo pada tahun 1867, dan Pasuruan pada tahun 1867. Nah, di tahun 1870 ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Agraria yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modelnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia. Nah, dari banyaknya historis tadi, sampailah pada tahun 1953, yaitu berdirinya Bank Indonesia. Kemudian pada tahun 2009, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Undang-undang ini memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. Lalu pada tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK.
Sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Alhamdulillah aku udah selesai presentasi tentang kebank sentralan. Buat teman-teman yang kepo tentang prodi ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY, kalian bisa langsung kontak di website, Instagram, ataupun WhatsApp yang kita miliki. Langsung aja dilihat di bawah ini ya. Terima kasih, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.